hari yang cukup membahagiakan. Hari yang cukup membahagiakan saya, di mana saya dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. I love my family. Kehidupan kami yang baru. Ya Allah, pada hari ini, hari Rabu, tepat jam 9, awal hidup baru bagi kami. Disinilah di tempat yang baruku, memulai hidup di bawah atap rumah yang kami idam-idamkan. Di Cicalengka, Desa Nagrog, Kampung Sawah Lega, Komplek Bumi Persada, Kabupaten Bandung. Hari pertama kami tinggal sangat melelahkan, karena kami harus menata barang-barang di tempat yang kami tinggali bersama kedua buah hati yang sangat-sangat kami cintai. Kini tercapai sudah harapan kami untuk bisa hidup di atas kaki rumah sendiri. Walau banyak sekali rintangan, cobaan, godaan yang kami hadapi, akhirnya kami bisa melalui. Hari demi hari kami lalui bersama. Terasa nyaman, bahagia, dan tentram yang kami rasakan. Suasana pagi hari di rumah kami yang baru sangat sejuk sekali. Udara yang dingin terasa menyejukkan sekali. Tertera 20 Januari 2006. Ini adalah buku diari yang sempat Iki temukan, dan ternyata buku diari ini adalah buku diari almarhumah mama, yang memang Iki temukan ternyata setelah mama meninggalkan kita semua. Ketika Iki sudah merasa kehilangan semua, dan semua hanya menjadi penyesalan, dan ternyata selama masa hidup almarhumah, semua rasa isi hati tercantum ada di buku diari ini. Kalau dibilang ada penyesalan, amat sangat menjadi penyesalan buat Iki pribadi, karena kenapa bisa mengetahui semua isi hati dari seorang ibu ketika sosok seorang ibu itu tidak ada. Saya pernah mencatat di sebuah caption yang bilang bahwa apapun yang sudah terjadi akan hanya menjadi penyesalan, dan kalaupun kita tangisi itu tidak akan berubah hal apapun, hanya akan ada penyesalan. Jadi kalian bisa bayangin, buku ini ditemukan sama Iki setelah almarhumah sudah beberapa bulan meninggalkan keluarga.
di sini masih tertulis bahwa buku diari ini 2006. Dan Iki masih ingat 2006 itu adalah tepat di mana Iki masih kecil, masih SD saat itu, dan kita mempunyai rencana pindah untuk ke daerah Cicalengka. Iki masih ingat saat itu perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu yang sangat luar biasa, mendidik anak-anaknya sampai luar biasa saat itu, yang memang harus fight, harus survive. Kita masih ingat saat itu waktu tinggal di Cicalengka, saat memikirkan bersama gimana caranya harus makan, gimana caranya mencari uang di setiap harinya. Ayah yang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah yang bijaksana dan luar biasa bertanggung jawab mencari nafkah di setiap hari. Dan almarhumah bertanggung jawab sebagai seorang ibu yang terus mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan caranya sendiri. Tanpa kita sadari, saat Iki masih kecil, Iki gak pernah tahu apa yang ada di perasaan seorang ibu itu. Iki gak tahu isi hati mama itu seperti apa. Iki gak tahu latar belakang mama itu sebenarnya mempunyai perasaan seperti apa. Iki gak tahu susah, sedih, lelah yang mama rasakan. Saat itu yang Iki tahu dan Iki paham adalah yang bisa Iki pahami saat ini adalah begitu luar biasanya seorang ibu menutupi semua rasa lelah, sakit, sedih, galau di depan anak-anaknya, hanya ingin memperlihatkan di depan anak-anaknya bahwa harus selalu bahagia. Dan aku sempat baca semuanya, dan ada beberapa kata-kata yang menurut aku yang akhirnya membuat aku merasa menjadi bukan siapa-siapa, lelah, ya seakan-akan jadi gak ada tujuan saat membaca ini. Karena ada penyesalan di hati, kenapa baru sekarang aku bisa nemuin ini. Anak-anakku yang kucintai, kini harapan kita tercapai sayang. Semoga kalian merasa bahagia seperti yang mama rasakan sekarang ini. Nah, mama selalu mendoakan kalian. Semoga menjadi anak yang soleh, soleha, cerdas, pintar, berbudi pekerti, rendah hati, penuh kasih sayang, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, agama, dan negaranya. Amin. Itu menandakan bahwa doa dari orang tua, doa dari seorang ibu amat sangat luar biasa. Jadi bisa dipastikan kenapa sekarang Iki ada di titik ini, bukan semata-mata karena kerja keras ataupun keringat Iki, tapi melainkan doa yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Dan ternyata di buku ini juga memperlihatkan bahwa begitu sayangnya mama dengan keluarga ini, begitu cintanya kepada suami yang tercinta. Jadi bisa dibayangkan ketika mama udah gak ada, mama hanya menitipkan buku ini. Jadi kalau aku rindu, adik-adik aku rindu, aku cuma bisa baca buku ini dan mendoakannya. Ini ada salah satu curahan hati betapa almarhumah sayang sama suami atau sama ayah. Malam ini suamiku pulang. Rasa kangen, rindu, sayang bercampur menjadi satu.
Ingin rasanya kupeluk dia, kurangkul dia. Oh suamiku, betapa sayangnya kami padamu. Engkau pahlawan bagi kami bertiga. Berkatmu, kami, istri dan anak-anakku, berasa mendapatkan anugerah yang sangat besar.